Judulnya, mohon maaf Tuhan, saya orang yang saum. Sabiqu, kalau dalam ayat lainnya menggunakan kata wasyari'u, sama itu. Sabiqu dari sabaqo. Kalau saling sabiku artinya musabaqoh. Jadi musabaqoh itu berlomba-lomba. Musabaqoh tilawatil Quran. Kalau Rasulullah kan musabaqatul fars, memperlombakan kuda. Kadang-kadang Rasulullah musabaqoh, pernah dengan Aisyah, adu cepat lari. Kadang-kadang Aisyah menang, kadang-kadang Rasulullah yang menang. Musabaqoh. Kalau dalam bahasa Sunda musabaqoh teh paheula. Jadi kalau begitu musabaqoh tilawatil Quran naon atuh? Paheula beres gitu. Oh, ternyata dipergunakan juga untuk perlombaan. Sabiqu, berlomba-lombalah. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Sekarang, segera, secepatnya. Tidak bisa dinanti-nantikan. Lamun bahasa Sunda megenah pisan. Gura giru, tong hese, tong talangke, tong hese bere. Gitu. Di bahasa Sunda banyak ayahnya. Gura giru, tong hese, tong talangke, tong hese beleke, bising ke di akhirat diteke. Nah, gitu. Bahasa Sunda masuk ayat gitu. Bahasa Indonesia mah susah, Pak. Mungkin karena saya bukan ahlinya. Jadi sekali lagi, berlomba-lombalah, jangan ditunda. Makanya dalam ayat lain menggunakan kata-kata wasari'u, bersegeralah. Ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Mengapa kita tidak boleh menunda-nunda? Nanti silakan Bapak Ibu kalau pulang baca surah An-Nuh, surah Nuh ayat surat keberapa? Surat 71 ya. Tuh kan ada ayat ketiganya, yaghfir lakum min dzunubikum. Ada kata-kata itu. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nah, Allah mudah-mudahan akan mengampuni dari dosa-dosa kalian. Lalu ada kata-kata wa yuakhirkum ila ajali musamma. Semoga Allah pun masih memberi waktu untuk kalian. Semoga Allah pun masih, akhir itu memberi tempo. Semoga Allah masih memberi tempo bahwa kita hidup sekarang ini adalah ayo mumpung masih ada kesempatan. Tetapi jangan ditunda. Kenapa? Karena inna ajalallahi idza jaa, sebab kalau ajal Allah, akhir waktu, tenggat waktu dari Allah sudah tiba, la yuakhkhar, habis dan tidak bisa lagi ada ditambah waktu. Makanya harus, kalau di sini ayat sabiku, bersegeralah, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda. Kenapa perlu kepada ini? Yaghfir lakum. Kenapa perlu? Yaghfir lakum itu artinya dianugerahi magfirah. Karena magfirah ini adalah syarat masuk surga. Semuslim apapun engkau, semukmin apapun kita, tetapi masih ada dosa yang tertinggal, wayahna. Nah, coba bahasa Indonesia wayahnya apa? Wayahna. Naon Pak Ji? Wayahna teh? Wayahnya lah. Jadi artinya apa ya wayahna teh murid? Apa boleh buat?
dia akan ke neraka dulu. Seberapa lama, seberapa dalam, seberapa perih siksa neraka itu bergantung pada dosa yang belum makanya mumpung masih ada waktu, wasabiku, bersegeralah. Itulah pentingnya mengapa harus sabiku, bersegera kepada magfiratim mir rabbikum, ampunan dari Allah. Kenapa? Karena siapapun, seiman apapun, semuslim apapun, apabila masih ada dosa yang belum Allah bersihkan dan belum Allah ampuni, ya teteh tadi teh wayahna, maka ia harus dibersihkan dulu di neraka. Seberapa dalam, seberapa lama, seberapa purih bergantung kepada dosa yang belum diampuni itu. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, sabiku, bersegeralah. Mumpung diberi kesempatan. Ampunan Allah wa jannatin, dan juga surga Allah Subhanahu wa taala, arduha, yang bentangan surga Allah itu ka ardis samai wal ard, seperti luasnya bentangan langit-langit dan bumi. Itu sebabnya mengapa harus selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mewasiati dengan kebenaran, kita pun saling mewasiati dengan kesabaran. Kalau kita mengingatkan orang dengan kesabaran, apakah kitanya harus sabar? Pertanyaannya Pak, kalau kita menasehati orang, mengajak orang untuk bersabar, apakah kitanya harus bersabar? Untuk mengajak bersabar saja kepada orang, kitanya sendiri harus jadi orang sabar. Ya kan? Jangan sampai sabar tapi mana amek-amekan gitu. Cek batur teh kepada orang lain nyuruh sabar tapi dia sendiri tidak. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu adalah termasuk pola dakwah. Bila Anda mau mengajak orang untuk bersabar, berarti Anda sendiri harus mampu bersabar. Terhadap apa? Terhadap proses dakwah. Karena dakwah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, Pak. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kita bayangkan. Tadinya kita anggap orang itu akan begitu suka ketika kita jelaskan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bahasa Sunda memang pirang-pirang. Justru setelah mereka tahu Quran Sunnah, malah mereka benci kepada kita. Maka dalam keadaan demikian, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sebelum kita mengajak kepada orang sabar, maka kita pun harus menjadi orang yang sabar. Pertanyaan nih kepada Bapak Ibu, kan surga itu bentangannya seperti langit-langit dan bumi, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah ada seorang astronot Pak, yang pulang dari angkasa lalu lapor, saya sudah melihat pintu langit pertama? Ada nggak, Pak? Jangan langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, Pak. Sedangkan yang di langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di situ ada Sidratul Muntaha, yang di Sidratul Muntaha itu ada taman-taman yang indah luar biasa, yang Rasulullah sendiri begitu melihat, beliau hanya bisa mengatakan, pemandangan seperti ini belum ada manusia manapun yang melihatnya. Warnanya, bentuknya, bahkan ada suara-suara yang baru, yang tidak pernah akan didengar oleh manusia. Itu ada di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh, Pak. Untuk bisa naik ke langit kedua, maka ada pintu gerbangnya, dan ada junudun minal malaikah. Di situ ada rombongan para boro-boro panggil jeung para malaikat. Nah, ningali pantona we jelema teh acan. Kenapa? Saking luasnya langit kita, Pak. Baru lapis pertama. Sedangkan di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit sampai ke langit terakhir, langit ketujuh. Jadi ibu bapak perempek mangga, silahkan pejamkan mata, bayangkan
eta langit kahiji dibungkus ku langit kedua Bapak. Berarti otomatis langit kedua harus lebih luas daripada langit. Ya kan di atas langit ada langit. Sekarang kita duduk di sini Pak. Berarti fama fauqaka fahuwas sama. Di atas Anda itulah langit. Sekarang orang Amerika yang 12 jam bedanya dengan kita kan? Berarti kalau kita di atas, Amerika di mana Pak? Amerika di mana? Kalau kita sedang di atas nih, kan rarasan di orang di luhurnya. Amerika di mana Pak? Di bawah. Tak Amerika mana itu sirah nanti ke diharanap. 12 jam Pak. Jadi kita begini, Amerika begini Pak. Kata Amerika bagaimana? Oh kita begini, orang Indonesia sedang begini Pak. Begitu saja, semua mengatakan. Tapi di atas mereka semua, di atas kita, di atas Amerika dan lain-lain, itu ada langitnya. Berarti langitnya seperti bulatan Pak. Betul kan? Di atasnya ada lagi langit dan seterusnya begitu. Berarti langit kedua mesti lebih luas dan lebar daripada langit pertama. Langit pertama saja seperti ini keadaannya. Sedangkan surga Bapak Ibu, inna lil jannati mi'ata darajah. Surga itu ada 100 tingkat. Bayangkan oleh ibu bapak ngabayangkeun we nya banyak, ngabayangkeun we heula. Makanya pertanyaannya Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia nah apanya ya? Bahasa Sunda heula apa? Bapak Ibu di surga mending haneuteun mending teu iseun. Lah. Mending haneuteun. Naon bahasa Indonesia haneuteun teh Pak? Oh. Menurut ibu bapak surga itu ari mending teh lebih baiknya lebih baik ramai atau lebih baik sepi Pak? Ramai. Ramai oleh siapa? Yang repot itu sebegitu ramainya surga, urang ngadon eueuh ta eta Pak. Oh ke surga teramai tapi kita tidak ada. Bandingkan sekarang Bapak Ibu, kalau Quran mengatakan wa qalilan minhum ma yu'minun, meski bagaimanapun orang yang beriman itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang kafir terhadap Al-Quran. Jadi seramai-ramainya surga Bapak Ibu tidak akan seramai di neraka. Berarti neraka lebih ramai daripada surga dengan penduduknya. Sekarang tinggal Bapak Ibu pilih, mending dinu tepati rame, mending dinu rame pisan. Ayo anu rame, tepati rame, kurmah lega, sedikit pengisinya, sedikit ya Pak miliaran Pak, insya Allah Pak, insya Allah amin ya rabbal alamin. Makanya kita sering-seringlah mendoakan, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul. Bapak Ibu sudah hafal ya? Sudah hafal itu ya? Rabbana gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, ampunilah ibu bapakku, walil mu'minina, dan bagi seluruh mukmin ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Penting sekali ampunan Allah itu, magfirah tadi. Mengapa? Karena syarat masuk surga. Masih kotor dengan dosa tidak akan masuk surga, terus dicuci sampai bersih dulu. Wasabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Di sini disingkat saja, hanya disebut amanu billahi. Di sini saja amanu nuna ngaleungit deh. Ta amanu billahi gitu ya. Wa rusuli. Tidak pakai ini. Wa rusuli. Nah gitukeun lah. Jadi rusul ini jama dari rasul. Kalau rasul seorang utusan, kalau banyak rusul. Wawunya jadi dibuang, rusulun.
Nah, salah wae nulis rusulun. Ini hanya dua yang disebut, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut begini? Disebut sebagian. Dzikrul juz'i wa urida minhul kulli. Kalau dalam istilah balaghah, ini dimaksud hanya sebagian, tapi maksudnya akan seluruhnya. Karena beriman kepada Allah dan Rasulnya mustahil, kecuali pasti ia akan iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, beriman juga kepada hari akhir, beriman juga kepada qada dan qadar. Kenapa? Karena ini paket, beriman kepada Allah dan Rasulnya, di dalamnya ada 4 yang lainnya. Makanya disebut dengan iman kepada Allah dan Rasulnya zikrul juz'i, disebut sebagian, wa urida, dan dimaksud minhu, daripadanya al-kull, seluruh. Jadi lamun di jumlah jamleh sampai beriman kepada qada dan qadar, gitu kan? Iman kepada seluruhnya apa yang harus diimani, maka itulah yang disebut dengan muttaqun. Nah, gitu. Muttaqun, yaitu orang yang bertakwa. Sedangkan saum sendiri tujuannya apa, Pak? Jadi sekali lagi, bila Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti Anda, bila ingat akan dosa dan kesalahan, Anda pasti tidak akan menunda agar akan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah, itulah keutamaan Allah, yu'tihi, yang akan Allah berikan. Apa itu? Itulah keutamaan Allah yang akan Allah anugerahkan. Apa itu? Maghfirah. Kan sabiqu ila maghfirati mir rabb. Di sini menggunakan kata fadlullahi. Dzalika fadlullahi. Dzalika nyambung dari maghfirah nih. Dan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Silakan Bapak Ibu lihat, man yasha'u, itulah fadlullah, keutamaan Allah. Apa itu keutamaan Allah? Yang pertama maghfirah, yang kedua jannah. Kan ada dua tadi ya, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Maghfirah, ampunan, dan jannah, yang ini paket tidak bisa terpisahkan. Karena orang bisa dapat jannah, prosesnya harus maghfirah. Makanya disebut maghfirah dulu, Pak, baru jannah. Jangan berpikir jannah kalau tidak dapat ini proses. Makanya sabikunya bukan ila jannatin dulu, tapi ila maghfiratim mir rabbikum, baru disebut wa jannatin. Bila Anda dapat maghfirah lalu masuk surga, dzalika fadlullahi, maka maghfirah dan surga itu adalah keutamaan dari Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Siapakah orang yang dikehendakinya? Nyata amanu billahi. Tidak bisa siapa orang, Pak, tidak bisa sembarangan. Jadi mayasya jangan diartikan kepada siapapun yang dikehendakinya, bukan. Yang dikehendaki Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu Pak, alias nih ya kesimate, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ah, heula, mangga Bapak Ibu ditinggali heula borna. Silahkan dilihat dulu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha memiliki keutamaan yang agung. Ma asaba min musibah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa. Fil ardi, di bumi ini, apapun bentuknya. Wala fi anfusikum, atau terjadi pada diri-diri kalian. Illa fi kitabim min qablu an nabra'aha. Semua telah Allah ciptakan, semua itu sudah ditetapkan Allah sebelum makhluk itu sendiri diciptakan. Ini Pak, untungnya orang-orang yang beriman itu
apabila memang musibahnya terjadi, itu sudah ada catatannya sejak dulu sebelum bumi alam semesta ini diciptakan. Itu untungnya bagi kita. Makanya kita itu apabila benar-benar terjadi musibah di bumi ini atau terjadi kepada diri kita sendiri, asal benar-benar musibah, itu sudah merupakan ketetapan Allah yang disebut dengan iman dengan qadar, khairuhu atau khairihi wa syarrihi, baik maupun buruknya. Maka apabila datang benar-benar musibah, kita tinggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, memang sudah ada ketetapannya. Tinggal saja introspeksi, Pak. Andil apa? Amal apa? Bisa dipaham Bapak Ibu? Andil apa? Amal apa? Jadikan bahan untuk introspeksi dan evaluasi. Jangan sampai pada saat terjadi musibah justru kita itu punya amal buruk padanya. Contoh, Pak. Contoh saja, terjadi banjir, Pak. Kan itu sunnatullah, Pak. Ketika air turun besar, lalu tempat-tempat kalau di kita istilahnya transitnya air itu makin kurang. Dulu menyerap ke tanah, diikat oleh akar-akar, dihisap oleh akar-akar yang sedemikian banyak, disimpan di dalam dahan-dahan, batang-batang, ranting-ranting, daun-daun yang mungkin berjuta-juta miliar daun, Pak, untuk transitnya air. Sekarang tempat-tempat transitnya air itu tidak ada. Jadi dalam bahasa Sunda gelenceng, Pak. Jadi sekaligus, sehingga bisa dihitung. Bila hujan di anu, maka sejam kemudian banjir di anu itu, sehingga mudah dihitung. Itu sudah sunnatullah, Pak. Tetapi andil apa kita pada musibah itu? Bila ada dosanya, sabiqu ila magfirati mir Rabb. Supaya apa? Supaya kita termasuk dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dikehendaki Allah untuk dianugerahi ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian saum kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah ditetapkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum. Nah, makanya di sini nyambung, Pak. Saya sambungkan saja, bahwa berarti la'allakum tattaqun di sini. Siapakah muttaqun? Orang yang bertakwa, iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, otomatis dia akan beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qadar baik dan buruknya. Bila iman itu lengkap, berarti ia orang muttaqun. Siapa muttaqun? Orang yang gitu, Pak. Orang yang takwa, Pak. Pakai alif lam biasanya at-taqwa, ketakwaannya ada. Kalau dia orang yang bertakwa, berarti dia orang yang mendapatkan magfiratun wajan. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan, diwajibkan atas kamu saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, berarti sama, Pak. Umat-umat sebelumnya pun ada ketentuan saum. Kenapa? Karena dari saum itu adalah salah satu cara Allah agar manusia mencapai derajat. Kenapa? Karena hanya orang takwalah yang dikehendaki Allah untuk mendapat maghfirah. Setelah maghfirah baru bisa masuk surga. Berarti orang yang di surga itu siapa, Pak? Hanya orang-orang yang bertakwa. Tuh, gitu, Pak. Pelan-pelan saja, silahkan sambil disidik-sidik bornya. Anin Nawas bin Sam'an,
dari sahabat Rasulullah yang bernama Nawas bin Sam'an al-Ansari. Qala, ia berkata, sa'altu, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu anil birri wal ismi. Anil birri wal ismi. Jadi sering nangtungnya. Cana ko ieu tuh anil birri tah. Al birru wal ismu. Ini ditanyakan bersamaan karena ini sangat berbalikan, Pak. Dalam bahasa Arab muqabalah, saling bertentangan. Al-birru, kebaikan yang terbaik, al-ismu adalah dosa yang terjelek, Pak. Kenapa demikian? Al-birru ini, ya, kalau dalam bahasa Arab kan ada thayyib. Thayyibun artinya apa, Pak? Kulu mimma razaqnakum halalan, kebaikan atau baik, Pak. Ada lagi kullu ma'rufin. Kullu ma'rufin biasanya diartikan apa, Pak? Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi dalam bahasa Indonesia kebaikan, dalam bahasa Arab banyak. Tetapi tidak bisa ini diganti tempat, tukar tempat tidak bisa karena masing-masing ada terminologi sendiri. Oleh karena itu, ma'ruf sama dengan ma'lum. Ma'ruf, araf apa tahu? Alima pun tahu. Ma'ruf diketahui. Berarti ini kebaikan, Pak. Tetapi kebaikan umum. Orang-orang siapapun tahu yang seperti itu baik. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun tahu baik, Pak. Seperti hubungan yang baik antar masyarakat, menolong orang yang membutuhkan dan sebagainya. Itu kebaikan, tapi levelnya ma'ruf. Bahkan apa dalam bahasa hadis itu? Tabassumuka ila akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu saja hanya untuk menunjukkan kepada orang itu hati saya bersih, tidak ada gilun, jelek hati. Itu saja sudah sedekah dan itu sudah ma'ruf. Tapi kalau albirru itu nanti kalau diterima Allah disebut mabrur, Pak. Nah, mabrur itu dia, Pak. Mabrur teh suatu kebaikan tertinggi sehingga disebut mabrur. Kebaikan tertinggi itulah disebut mabrur. Berarti yang ditanyakan oleh sahabat ini adalah, Rasulullah, apa sih kebaikan dalam level mabrur itu? Makanya pertanyaannya anil birri wal ismi. Tapi dijawab oleh Rasulullah, al birru husnul khuluq. Baru bisa mencapai tingkat mabrur kalau diawali dan didorong dari dalam yang baik. Berarti perbaiki yang ada di dalam, nanti lahir berbagai perangai, amal perbuatan yang karena dorongannya kuat sehingga lancar, Pak, tanpa banyak hambatan, tanpa banyak pertimbangan. Apalagi basi, Pak. Jadi apabila contohnya begini saja, Pak, datang bulan Ramadan, apa perasaan ibu bapak, gembira atau tidak? Mudah-mudahan itu karena memang sudah jadi akhlak kita, khususnya saum Ramadan. Bagaimana kalau ada pengumuman ini, ada membangun masjid, siapa yang mau bersedekah? Ada orang yang alhamdulillah langsung dia bersemangat. Ada juga yang uang itu ada, tapi kalau ke masjid, itu belum jadi akhlak, Pak. Padahal uang ada, belum jadi akhlak. Kalau belum jadi akhlak, berarti memang dorongan dari dalamnya belum kuat. Nah, dorongan yang dari dalam kuat itu disebutnya di sini husnul khuluq. Kalau di dalamnya sudah sangat baik, sehingga akhlak itu mudah saja meluncur sedemikian rupa dengan lancar, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak keraguan, berarti itu sudah ibadahnya mabrur. Ada orang yang dengan
pertimbangkan dulu, musyawarah dulu, rapat dulu, jadi entong. Begitu jadi makbul, diterima Allah. Mabrur tidak? Belum, Pak. Bisa dipaham Bapak Ibu? Itu level-level dari yang namanya kebaikan. Sedangkan mabrur adalah yang kebaikan tertinggi, yang mengamalkannya itu adalah orang-orang yang sudah dengan ringan saja, tanpa terlalu banyak pertimbangan. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah Maha melihat, karena yakin bahwa balasan Allah itu tidak bisa dibayangkan baiknya. Lawannya adalah al-ismu. Nah, lawan dari al-birru adalah al-ismu. Apa al-ismu itu? Mahaka fi sodrik wa karihta ayyatoli'a alaihin nas. Anda berbuat maksiat diam-diam, sembunyi. Seumur hidup Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, jujur aja mah, Bapak Ibu pernah melakukan dosa sembunyi-sembunyi? Pernah? Ibu yang di atas pernah? Atau sering? Aduh, entong ay sering hanya pernah begitunya. Supaya naon? Supaya akur. Apakah Allah sampai hari ini masih menutupinya? Masih? Itu sebabnya Bapak Ibu masih bisa keluar rumah dengan bergaya. Ya kan? Coba kalau aib kita itu seluruhnya Allah perlihatkan, jago lamun Bapak Ibu bisa keluar dari imah. Itu namanya kalau disembunyikan al-ismu. Contohnya Pak, contohnya yang paling gampang, bulan Ramadan, pulang kuliah subuh, begitu masuk kamar, ternyata cikopi ayakannya setengahna haneut. Masih haneut cikopi. Aduh, kuehnya juga masih ada. Kan kita di kamar sendirian nih. Cek bahasa Sunda mah ieu mah celenun. Nah, coba bahasa Indonesia celenun naon, Pak? Diambil, makan habiskan, Pak. Toh tidak ada orang yang tahu. Bisa dipaham? Nanti kalau keluar rumah biasa saum pajigan heueuh. Pernah ibu-ibu begitu, Bu? Pernah? Nya kerletik we nya kerletik Pak, pernah we. Bapak-bapak mah geus kolot ge. Oh henteu? Alhamdulillah, Pak. Kenapa? Karena saum itu ujiannya panjang, Pak. Salat Bapak berapa menit? Tapi kalau saum kan dari subuh sampai ujiannya sama. Harus menahan diri terus. Nah, apabila kita melakukannya diam-diam, pertanyaannya, nanti bandingkan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya, waktu Anda mengambil kueh mari dan cikopi, air kopi lalu diminum secara sembunyi-sembunyi, selesai, keluar pura-pura masih saum. Yang hilang dari Bapak Ibu apa sebetulnya? Nih, Allah Maha melihat bahwa Allah, balasan Allah itu tidak akan mampu kita bayangkan. Berarti keyakinan bahwa Allah Maha melihat saat itu sedang tidak ada pada diri Anda. Hati-hati, al-ismu itu ancamannya wailun, neraka wel. Makanya coba, umpamanya kita ini buka toko kain, Pak. Lalu kita jahil, sebut saja korupsi atau memanipulasi angka. 1 meter, padahal 98, 99 gitu, Pak. Lumayan, dari semeter dapat 1 senti. Tapi mengapa yang mengurangi timbangan, mengurangi ukuran-ukuran itu, memanipulasi, diancamnya wailul lil mutaf. Kenapa, Pak? Ternyata bukan kainnya, Pak, tapi dari 1 senti yang Anda ambil lalu Anda merasa tenang dan beruntung, di mana Allah itu pada saat Anda melakukannya. Itulah al-ismu. Al-ismu itu Anda menghilangkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, padahal sebetulnya Anda tahu bahwa Allah Maha melihat, hanya demi 1 senti kain. Makanya diancam wailul lil mutaffifin, bukan ukuran kainnya, tetapi yang hilang dari Anda itulah yang besar, yaitu bahwa Allah Maha melihat. Makanya di sini sebut wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatoli'a alaihin nas. Al ismu adalah apa yang terus beredar dan tidak pernah kita bisa lupa.
Sekali lagi, setiap kali kita berbuat dosa yang sembunyi-sembunyi, pasti Bapak Ibu akan selalu ingat. Untung ada apa Pak? Sabiku ila magfiratim mir rabb. Untunglah Allah membuka pintu kapanpun, bila Anda ingat cepat menyesal, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafaro, karena Allah tidak pernah peduli sebesar apapun dosa Anda. Bila Anda datang mohon ampun, Allah pasti mengampuni. Karena Allah Maha Baik. Terakhir, inilah yang menginspirasi sampai judul lahir di atas ya. Mohon maaf Tuhan, saya orang yang saum. An Abdul Aziz bin Abi Rawad, dari Abdul Aziz bin Abi Rawad. An Nafi'in, dari Nafi' qala, ia berkata, kharaja ibnu Umar, Ibnu Umar keluar radhiyallahu anhu fi ba'di, pada sebagian nawahil Madinah. Jadi di ujung-ujung luar kota Madinah. Tuh yang sudah ke Madinah maka bayang, oh naik bus sampai itu ujung luar kota Madinah. Wa ma'ahu, beserta beliau, ashabun lahu, beberapa kawan. Wa wada'u, karena sangat panasnya cuaca. Eta we kamari ibu-ibu di Uhud, padahal itu teh sedang cuaca bagus, Pak. Di Uhud mah karung we karena dia nyapanya. Padahal cuaca bagus saja sudah sedemikian panasnya. Apalagi kalau musim panas, bisa dibayangkan. Matahari terik, pasir juga diinjak panas, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan, Ibnu Umar orang Arab, butuh dia istirahat lalu berteduh. Saking panasnya cuaca. Dalam keadaan beliau beristirahat, famarra bihim, lewatlah kepada mereka ra'i ghanam, seorang anak penggembala kambing. Faqala Ibnu Umar berkata, ini untuk memperlihatkan betapa Ibnu Umar merasa kasihan melihat seorang anak, dia harus berjalan di atas padang pasir yang sedemikian panas pada saat matahari sangat menyengat. Cek bahasa Sunda, Allah tuh budak meniwatir teuing. Jadi Ibnu Umar merasa tidak tega. Kemudian, haluma ya ra'i, haluma, kemarilah nak, kemari, kasianian engkau di atas padang pasir yang begini membakar. Di atas matahari itu ada matahari yang sangat menyengat. Coba ke sini dululah sebentar. Fa'asib min hadhihi safarah, istirahat dulu, tunda dulu perjalanannya barang sekejap. Faqala lahu, si anak gembala itu menjawab. Ini jawabannya bagian petir di siang hari, Pak. Dikasihani. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak kecil menggembala kambing, kulitnya hitam legam, Pak, dalam nanti keterangan-keterangan lain. Rambutnya ikal karena ia keturunan Ethiopia. Keur mah hideung kapoe, Pak. Teu jadi hideung henteu, jadi ungu. Biasana nu hideung mau dipoe sok jadi ungu. Matak lamun urang kulit geus hideung kada etong popoean bisi jadi ungu. Gitu, Pak. Bibirnya tebal dan pecah-pecah. Dia tampak tidak beralaskan kaki. Jadi Ibnu Umar tidak tega. Haluma ya ra'i, haluma. Tapi dikasihani seperti itu, maka malah anak itu menjawab, Pak. Faqala lau inni shaim. Ini yang saya menginspirasi untuk membuat judul, mohon maaf Tuhan, saya orang yang sedang saum. Inni shaim, mohon maaf Tuhan. Kalau dalam bahasa kita barangkali terima kasih atas niat baik Tuhan, tetapi saya tidak bisa menerima karena saya orang yang sedang saum. Ibnu Umar kaget luar biasa. Tidak disangka jawabannya akan seperti itu. Berarti ini saum sunat, Pak. Ya kan? Ini adalah saum sunat. Ai wajib pasti kersaraum, Pak. Faqala Ibnu Umar berkata, "Atasumu fi misli hadzal yaumil khar syadid samumi?" Apa engkau sahum pada hari yang panas amat sangat menyengat seperti ini? Mungkin dalam bahasa kita mengatakan, nah nanti kalau kamu dehidrasi lalu kamu pingsan di tengah padang pasir, yang ngurus kamu siapa? Kamu kan sendirian, hanya dengan kambing-kambing, Pak.
Itu rasa tidak teganya Abdullah bin Umar melihat anak tersebut. Kemudian wa anta fi hadhil jibal tar'a hadal ghanam, dan engkau naik bukit turun bukit, naik gunung turun gunung, kadang-kadang harus turun lembah hanya untuk mengembala kambing-kambing ini. Ayolah istirahat dulu sebentar. Faqala lahu, si anak itu menjawab lagi, wallah, itu sama dengan ya, cuma untuk yang dekat. Kalau ya jauh, kalau dekat. Sama dengan ya alias wahai. Demi Allah, ubadiru ayyamiyal khaliyah, Tuhan, sehari-hari saya hanya berlomba-lomba berburu dengan hari-hari saya yang hampa kosong. Apa hampa kosong? Pagi-pagi bangun dengan kambing, lalu keluar kambing itu dari kandang-kandang, berjalan bersama-sama beriringan dengan kambing. Datang matahari tengah hari panas luar biasa dan saya masih bersama kambing. Datang sore-sore saya masih bersama kambing. Ngenduka isarena jeung mente gitu unggul. Lalu saya istirahat malam. Untuk apa? Untuk kembali pagi-pagi bersama kambing. Coba Bapak bayangkan, Bapak ini guru, pagi-pagi ngajar, memberi ilmu, al ilmu nurun, diberikan cahaya, yang tidak tahu jadi tahu, yang gelap jadi terang. Kan Bapak makmul ya dapat pahala tiap hari Pak. Kalau saya, Bapak jadi ASN, tiap hari mengurusi keperluan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan maslahat, dijauhkan oleh Bapak itu melalui tangan dan kerja Bapak dari mafsadat dan madorot. Bapak kebaikan, pagi-pagi berat kantor, pulang tuh sudah dapat pahala banyak. Kalau saya, dan seterusnya begitu. Jadi si anak kambing ini merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Baru merasa berarti kalau dia saum, gitu Pak. Bisa dipaham Bapak ya. Jadi kalau saya pagi-pagi dengan kambing, siang dengan kambing, sore dengan kambing, malam dengan kambing, bila perlu tidur dengan kambing supaya bangun dengan kambing, berarti saya ini ya habis makan bareng kambing. Kambing makan, saya makan. Kambing istirahat, saya istirahat. Kambing tidur, saya tidur. Kambing bangun, saya bangun. Besoknya kambing makan, saya makan. Apa bedanya saya dengan kambing kalau hidupnya sudah seperti itu Pak? Kosong Bapak saum saya itu, hidup saya itu. Ubadiru ayyamiyal khaliyah. Kemudian setelah si anak kambing menjawab begitu, faqala lahu Ibnu Umar berkata lagi, wa huwa yuridu yahtabiru wara'ahu. Sekarang beda. Kalau tadi merasa kasihan, tapi Ibnu Umar sekarang berbeda. Apa bedanya? Ini anak kasihan saum dari pagi sampai sore, kepanasan luar biasa, kehausan luar biasa, tapi dia bertahan dalam saumnya. Dia ngerti enggak ya saum itu artinya apa? Jangan sampai saumnya tidak mencapai tingkat mabrur Pak. Jadi nanti si saum itu hanya lapar dan haus. Kan ada hadis yang mengatakan, wa kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal atas wal ju. Banyak orang yang nahan lapar, nahan haus, tapi ia hanya dapat lapar dan haus. Begitu di akhirat, dia nagih janji Allah bahwa yang saum akan dapat pintu royan. Tidak, kamu tidak dapatkan pahala itu, karena saum kamu hanya jasad tanpa ruhnya. Ruhnya apa? Ini dia ruh dari saum. Ibnu Umar mengujinya, apakah saum anak ini jasadiah saja atau ternyata juga mengandung ruh, yaitu kemabruran dari ibadah. Kata Ibnu Umar begini, fahallaka antabi'ana, apakah engkau bersedia menjual kepada kami syatan, seekor kambing, min gonamika hadihi, dari kambing-kambingmu yang banyak ini, panutiha samanaha, akan kami beri berapapun harganya, tidak akan ditawar. Ini kalau kita sekarang melihatnya, wah cuan ya, piuntungan ya, gitu kan? Ya piuntungan ya.
Kemudian wanutika min lahmiya, selain engkau dapat uang utuh berapapun, nanti bapak hanya makan sebagian. Kambing, daging kambing itu kamu bawa pulang. Kamu kan saum, fatiru alaihi, engkau bisa nanti buka saum dengan daging kambing. Makanya pilih kambing yang besar. Jadi kalau lebar kita, nah bagaimana kalau anda jual satu, berapa harganya tidak akan bawa tawar, jadi kamu punya uang, dagingnya kita bagi, jadi kamu pulang punya uang dan punya daging kambing. Walah geus piuntungan unggul Pak ya. Fakola, si anak kambing ini rupanya terlalu polos Pak. Ia malah berkata, laisat li bigonam, Tuan, kami yang banyak ini tidak seekor pun punya saya. Innaha gonamu sayyidi, semua ini adalah amanah titipan yang harus saya jaga. Ini semua adalah kambing-kambing tuan saya, gitu. Faqala lahu Ibnu Umar, Ibnu Umar lebih masuk lagi mengujinya. Fama asa sayyiduka fa'ilan idza faqadaha? Pernahkah engkau kehilangan kambing selama menggembala? Pernah, Tuan. Apa yang Tuanmu lakukan bila engkau lapor? Tuan, kami yang 100 hilang 1. Tinggal katakan saja dimakan oleh serigala. Sikap Tuanmu seperti apa kepada kamu? Pawalla, anak itu malah berpaling pergi begitu saja. Wa huwa rafi'un usbu'ahu, ia sambil mengacungkan telunjuknya ke langit dan ia berkata, usbu'ahu ila sama wa huwa yaqulu, sambil berkata, aina Allah. Kalau kita ayo mumpung kamu dipercaya. Kalau sudah tidak dipercaya lagi, tidak menjabat lagi, sudah pensiun cek ayo nama, tidak ada lagi yang bisa dikorupsi. Ayo sekarang mumpung masih dipercaya. Begitu tidak dipercaya, peluangnya juga hilang, pindah kepada orang. Kamu pulang bisa bawa uang, kamu pulang bisa bawa daging kambing, lalu kamu pakai buka saum. Coba bayangkan Pak, ini ujian berat Pak. Di tengah kemiskinan yang amat sangat butuh, bahkan dia lapar dan haus, tapi ia bisa sambil pergi ia mengatakan, fa ainallah, Tuan maaf, saya ini sedang saum. Bila saya melakukan hal seperti itu, namanya al-ismu, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diam. Insya Allah selama hidup akan selalu ingat terus. Untunglah Allah membukakan pintu, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisanya sedikit silahkan dibaca sendiri saja. Cuma yang paling penting adalah kita tidak akan malu untuk menerima ilmu walaupun hanya dari seorang gembala kambing, karena saat itu ia sedang mengajarkan apa yang disebut dengan wara. Gitu kan? Supaya saum kita ada, jasadnya ada, ruhnya ada. Insya Allah Bapak Ibu, ini adalah ahad terakhir sebelum Ramadan. Tetapi sebagaimana biasa, bulan Ramadan kita tidak libur dan jalan terus. Mudah-mudahan Ibu Bapak terus sehat walafiat, berkah rezekinya, begitu juga keluarga besarnya senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.